Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sini saya akan merekod video tugas leadership, mana ini nanti untuk penilaian ujian tengah semester. Langsung saja ke intinya. Menurut kalian, apakah pemimpin itu harus ditakuti supaya dihormati, atau justru pemimpin yang baik adalah yang didengar karena dihargai? Banyak orang berpikir bahwa semakin keras dan tegas seorang, maka semakin kuat juga kepemimpinannya. Tapi kenyataannya, rasa takut hanya membuat orang patuh dalam jangka waktu yang dekat atau sementara, bukan benar percaya. Halo teman-teman sekalian, nama saya Al-Mukmin Novandri dari PAI Reguler semester 4. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana menjadi pemimpin yang didengar, bukan ditakuti. Kita masuk ke yang pertama, itu makna leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, bahkan menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama-sama. Yang perlu kita pahami, kepemimpinan bukan soal jabatan. Kita tidak harus menjadi ketua kelas atau ketua organisasi untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang bisa menjadi pemimpin, bahkan dalam hal-hal kecil seperti kerja kelompok atau membantu teman-teman. Jadi pemimpin sejati bukan hanya memberi perintah, tapi juga membangun hubungan dan kepercayaan. Kemudian kita masuk, apa perbedaan dari ditakuti versus didengar? Apa perbedaan antara dua ini? Pemimpin yang ditakuti biasanya mengandalkan kekuasaannya. Mereka ingin sebuah orang mengikuti perintah tanpa banyak atau tanpa bertele-tele atau tanpa banyak bertanya. Akibatnya anggota tim mungkin akan patuh, tetapi dalam hati merasa tertekan, tidak nyaman, bahkan kehilangan semangat. Sebaliknya, pemimpin yang didengar lebih mengutamakan komunikasi, kemudian mementingkan empati. Mereka mau mendengarkan pendapat orang lain, terbuka terhadap masukan, kemudian menghargai setiap anggota tim. Ketika seorang merasa didengar, dia akan lebih percaya, kemudian dia lebih termotivasi. Nah, dari sinilah muncul kerjasama yang kuat, bukan karena takut, tetapi karena rasa tanggung jawab bersama. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh nyata. Contohnya dalam kerja kelompok di sebuah ruangan kelas. Ada pemimpin yang langsung memberi tugas tanpa diskusi sekalipun, bahkan memarahi anggotanya yang dianggap lambat, lelet dalam mengerjakan tugas. Hasilnya kelompok mungkin tetap selesai, akan tapi suasananya tidak nyaman karena seorang pemimpinnya itu dia memarahi anggota kelompoknya supaya mengerjakan ini itu. Tapi anggota kelompoknya itu tidak nyaman dengan perbuatan pemimpin tersebut. Namun ada juga pemimpin yang mengajak berdiskusi terlebih dahulu. Jadi yang tadi itu tipe pemimpin yang dia itu cuma modal perintah, dan yang satunya ini dia biar dia menjadi pemimpin supaya dia dihargai gitu loh. Nah, yang kedua ini dia contoh nyatanya, namun ada juga pemimpin yang mengajak berdiskusi terlebih dahulu. Jadi sebelum dia mengerjakan soal, dia mengajak anggota kelompoknya untuk berdiskusi, mendengarkan pendapat anggota, lalu memberi tugas kepada masing-masing anggota kelompoknya dengan adil. Pemimpin seperti ini biasanya lebih dihargai dan anggota kelompoknya akan bekerja secara disiplin, kemudian bersemangat. Contoh lain bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti di keluarga atau di pertemanan. Orang yang mampu memberikan contoh baik dan mampu mendengarkan biasanya lebih diikuti tanpa perlu memaksa. Kemudian yang keempat, kunci jadi pemimpin yang didengar. Di sini saya akan sharing kunci jadi pemimpin yang didengar. Ada beberapa kunci sederhana. Kunci yang pertama, mau mendengarkan, bukan hanya berbicara. Jadi seorang pemimpin itu dia mau mendengarkan, bukan hanya dia berbicara gitu. Jadi dia mau mendengarkan.
terus bersikap adil dan bertanggung jawab, kemudian memberi contoh bukan hanya menyuruh. Jadi sebelum pemimpin itu menjadi pemimpin yang eh, ingin didengar, itu dia harus mencontohkan kepada anggota-anggotanya seperti ini loh, seperti ini, kalau melakukan ini seperti ini. Jadi beri contoh tanpa dia itu cuman modal menyuruh doang. Hal-hal kecilnya justru yang membuat seorang pemimpin itu layak disebut pemimpin. Baiklah, jadi menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang eh, paling bisa dipercayai. Karena pada akhirnya pemimpin yang hebat adalah yang didengar dengan hati, bukan ditakuti dengan posisi. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang mendengar video saya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.